Ardiansa Ismail, saya dari Pendidikan IPS UPI Angkatan 2017. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah situs yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang bernama situs Tapak Jaksa. Nah, alasan saya mengambil video Tapak Jaksa tersebut karena memang situs tersebut jarang sekali diketahui oleh banyak orang, terlebih oleh orang Bandungnya, terus juga jarang gitu ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang kepo atau yang ingin tahu tentang adanya sebuah situs Tapak Jaksa, boleh ikutin saya video kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai berada di depan situs Tapak Jaksa, yang mana situs Tapak Jaksa ini berada di Jalan Babakan Ciwaruga nomor 60, Desa Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita masuk terlebih dahulu. Yuk. Ya, dan untuk kondisinya sendiri ya, situs Tapak Jaksa ini berada di pinggir jalan banget dan hanya dipagari oleh pagar-pagar yang memang sudah lama dan sudah berkarat juga. Kondisinya sendiri, mari kita tengok saja ke dalam. Nah, untuk kondisinya sendiri, ini di keramik ya tuh. Keramik dan keramiknya juga sudah pecah-pecah. Mari mas. Nah, ini yang berada di sekitar situs Tapak Jaksa ini ada rumput-rumput liar, keramik-keramik, bahkan mungkin belum dibersihkan, cuman ada bekas-bekas koran. Nah, ini dia tempat situs Tapak Jaksa. Saya dekat. Nah, situs Tapak Jaksa. Jadi situs Tapak Jaksa itu berada di atas batu. Jadi kalau dalam KBBI, tapak itu berarti telapak kaki. Sedangkan yaksa itu orang-orang sakti. Jadi bisa dipastikan bahwa Tapak Jaksa itu telapak kaki orang-orang yang sakti. Nah ini. Nah, kemudian ada yang unik juga sih dari situs Tapak Jaksa ini. Yang uniknya itu hanya ada sebelah telapak kaki, yaitu sebelah telapak kaki sebelah kanan, yang memang telapak kaki yang tidak normal seperti manusia biasanya. Memang itu cukup besar. Mungkin untuk lebih detailnya saya belum ukur ya, karena emang dari sumber-sumber yang saya baca juga, dalam pencarian situs Tapak Jaksa ini memang sulit untuk menemukan data-datanya. Bahkan ketika saya tadi menanyakan kepada warga sekitar untuk sejarah situs Tapak Jaksa ini, memang tidak ada yang tahu pasti. Cuman konon katanya, mitos yang beredar di masyarakat bahwa situs Tapak Jaksa ini ada kaitannya dengan batu prasasti yang ada di Bogor. Jadi satu kaki telapak kaki yang ada di sini, nah sebelahnya lagi, yang sebelah kirinya itu, yang sebelah kiri gitu kalau nggak salah, ada di Kawah Putih, di Tangkuban Perahu. Nah, kemudian yang satunya lagi ada di Padalarang atau Cipatat. Kemudian terus berlanjut hingga ke Batu Tulis yang ada di Bogor, dan konon katanya setelah itu menulislah langsung yang ada di Bogor. Nah, ini bisa dilihat jelas dulu ya.
Nah ini dia keadaannya sendiri, memang ada luput-luput. Berbicara mengenai kontribusi sosial budaya dan ekonomi terhadap masyarakat, mungkin situs ini emang agak sulit gitu untuk dilihat dari kontribusinya, karena keadaannya sendiri yang cukup memprihatinkan. Akan tetapi harapan saya pribadi untuk kedepannya agar bisa adanya situs ini bisa berkontribusi terhadap mau ekonomi ataupun yang lainnya yang ada di masyarakat, mungkin lebih dirawat lagi. Ya memang saya juga tadi mendengar cerita bahwa untuk situs sejarah ini suka gitu dibersihkan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi tindak lanjut dari yang saya harapkan dari pemerintahnya itu bisa dikelola dengan baik gitu, karena setidaknya akan adanya simbiosis yang baik gitu. Mungkin situs Tapak Jaksa ini bisa dijadikan sebagai objek wisata dan sehingga berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian jika ditarik dengan urgensi dalam pembelajaran IPS, adanya situs Tapak Jaksa ini memang agak sulit gitu, karena sejatinya kan situs sejarah itu bisa dijadikan sebagai bahan sumber belajar. Akan tetapi dengan kondisi yang saat ini yang cukup memprihatinkan ini, sehingga akan sulit. Nah kemudian juga dengan studi literatur yang agak susah gitu, untuk dijadikan sumber belajarnya pun agak sulit emang, dan juga tambahan juga dengan beritanya simpang siur yang ada di masyarakat juga, sehingga menurut saya pribadi tidak memungkinkan gitu. Akan tetapi dengan adanya situs Tapak Jaksa ini mungkin bisa mengingatkan kembali gitu bahwa di ujung Kabupaten Bandung pun ada gitu situs Tapak Jaksa ini, karena emang mungkin orang-orang jarang mengetahui situs Tapak Jaksa ini karena kondisinya yang seperti ini gitu. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan warga yang di sekitar Tapak Jaksa ini. Boleh perkenalan diri Pak? Dulu Pak. Iya mangga. Nama saya Pak Asep, asli penduduk atau warga desa Cibugur Girang, Kampung Cipanyak, RW 11, RT 1. Masalah situs Tapak Jaksa ini memang dari dulu katanya dari kakek udah ada. Menurut sejarah kata kakek dulu, situs Tapak Jaksa ini berupa kaki telapak kaki. Konon katanya di Tangkuban Perahu satu melangkah ke sini Cipanyak, terus melangkah lagi ke Cipatat. Ya. Kemudian kata mitos dari yang sumber yang saya baca Pak, ya. Itu sampai ke Batu Tulis Bogor katanya. Oh iya, konon katanya sampai ke sana, ada sangkut pautnya di Batu Tulis Bogor. Begitu. Tapi ini udah lama Pak sebetulnya? Udah lama. Kakek saya juga dari buyut udah ada ini. Udah ada? Iya, udah ada. Udah berbentuk batu gitu? Iya, udah berbentuk batu gini, tapak kaki aja di sini. Itu teh kalau nggak salah teh yang kanan ya? Iya, yang kanan. Kanan. Yang kanan memang dari dulu juga ada. Nah, untuk pembangunan seperti ini Pak di Pagari ini dari kapan ya? Sekitar tahun 1997, 95 udah dipagar gini. Udah dipagar. Iya. Oh, berarti udah lama ya. Udah lama, malahan warga juga di sini nggak tahu. Ini langsung dari dinas ya. Dinas katanya, dinas pariwisata kan ada di sana itu kan ya. Nah, sebetulnya juga teman-teman dengan adanya situs situs Tapak Jaksa ini bisa jadi sumber penghasilan bila ada dari tindak lanjut dari dinas pemerintah terkait juga untuk merestorasi lah, sehingga menjadi sumber pendapatan. Betul. Banyak wisata yang datang ya Pak, betul ya? Betul. Karena memang sejatinya daripada tidak terbengkalai seperti ini, angka lebih baiknya diperbaiki dulu lah kepada dinas terkait mungkin ya Pak. Ya minta saya juga gitu sebagai warga, khususnya bukan dari saya ya. Harusnya ini teh dari dinas pariwisata teh datanglah ke RT atau ke RW, gimana kan ini merupakan situs sejarah. Iya. Tolong dilestarikan.
koordinasi dengan RT atau RW setempat. Seharusnya di sini gimana supaya ada kas untuk RT atau RW melalui situs sejarah ini. Iya, sehingga ada simbiosis yang saling menguntungkan Nah, ya Pak. itu dari pariwisata atau ke warga. Kadang-kadang kan apa kalau ada perhatiannya dari dinas pariwisata, mungkin warga juga kan kalau ada apa minta untuk ala kadarnya lah kas RT gitu kalau untuk lihat ini. Tapi bukan untuk pribadi, untuk warga juga, untuk mungkin untuk perawatan ini juga, karena kalau ini hujan gede kan banjir ke sini. Oh iya. Oh iya tuh karena gorong-gorong ini ya, Pak. gorong-gorongan ini selokan kecil. Jadi rencana kedepannya ini mau dibongkar aja ini mah, biar untuk setelapak ini aja untuk orang jalan lah. Ini situsnya kata orang Aceh yang di depan ini Pak Uji mau dikatasin katanya. Itu Nah, mungkin cukup sekian ya. Untuk wawancara dengan masyarakat sekitar di sini, karena emang kurangnya informasi dan juga sulitnya mendapatkan informasi baik di media sosial ataupun internet yang lainnya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil bahwa emang sudah ada sejak lama ya Pak. Dari dulu, dari zaman buyut lah, kalau kakek buyut gitu udah ada ini ya. Dari ada sudah lama. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada informasi yang salah atau simpang siur, mungkin mohon saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena memang sulitnya suatu informasi yang bisa saya dapatkan terhadap situs ini ya. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.